Salam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan hari ini adalah 4 penghalang kebangunan rohani dalam hidup kita. Ketika Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan akan mengirimkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Pada hari ke-10 setelah Yesus naik ke surga, maka diturunkanlah Roh Kudus untuk memenuhi para murid-murid yang menunggu di loteng atas. Dan mulai saat itu terjadilah kebangunan rohani atas murid-murid Yesus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan melakukan mujizat. Bahkan ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kebangunan rohani secara sederhana memiliki arti hidup kembali. Kehidupan rohani kita yang stagnan atau tertidur dibangunkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Kebangunan rohani membawa pertobatan, iman dibangkitkan, dan kuasa Allah dicurahkan atas kehidupan kita. Kebangunan rohani terjadi atas inisiatif Allah sendiri, dan respon manusia yang terbuka dipulihkan oleh Allah. 4 penghalang terjadinya kebangunan rohani. Yang pertama, tidak mau terbuka dan menyadari dosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa dosa membawa kita ke dalam kematian rohani. Oleh sebab itu kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Bertobat berarti kita memiliki perubahan pola pikir, memiliki perubahan paradigma yang baru di dalam Tuhan. Berpikir sama seperti Kristus berpikir. Jadi bertobat adalah mulai dari perubahan pikiran, pola pikir. Sebab apa yang kita pikirkan, itulah yang kita lakukan. Kalau kita berpikir seperti Kristus, maka kita pasti melakukan hal-hal apa yang dilakukan oleh Kristus, yaitu melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Penghalang yang kedua adalah kesombongan. Kesombongan adalah suatu sikap yang menganggap diri lebih hebat dari orang lain, lebih unggul dari orang lain. Orang yang sombong, Bapak Ibu Saudara sekalian, cenderung menganggap orang lain berada di bawahnya. Cenderung menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak boleh sombong, karena kesombongan inilah membuat kita tidak bisa mengalami kebangunan rohani dalam hidup kita. Firman Allah berkata dalam Yakobus pasal 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Ia katakan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah sikap hati yang rendah hati. Tidak sombong dalam kehidupan ini. Bagian yang ketiga, penghalang bagi terjadinya kebangunan rohani dalam kehidupan kita adalah terjebak dalam rutinitas dan tidak memiliki gairah di dalam Tuhan. Kebangunan rohani didahului dengan suatu tindakan yang memiliki kerinduan yang besar akan Tuhan, yang memiliki gairah yang besar terhadap Tuhan, dan kegairahan untuk melakukan firman-Nya setiap saat dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan terjebak dengan hal-hal yang rutin dalam hidup ini. Kita harus mau mengalami Tuhan, karena kerinduan kita yang besar terhadap Tuhan. Rindu dilawat oleh Tuhan. Rindu dijamah oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kebangunan rohani bertujuan untuk membaharui hidup kita, menyegarkan rohani kita, atau membangkitkan kembali iman Kristen yang suam-suam kuku dan merosot, sehingga hidup kita kembali memiliki semangat yang luar biasa untuk mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, berbakti kepada Tuhan, bahkan melayani Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi penghalang terjadinya kebangunan rohani adalah tidak percaya pada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri
yang memberikan kebangkitan iman kepada kita. Roh Kudus sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita, bagi pertumbuhan iman kita. Dan semuanya itu terjadi jika kita percaya kepadanya dan memberikan Roh Kudus untuk bergerak secara leluasa untuk mengubah setiap kehidupan kita, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin sesuai dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita semakin hari semakin diubahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketidakpercayaan adalah suatu sikap menolak Roh Kudus, dan ini merupakan penghambat dari kebangunan rohani kita. Oleh sebab itu kita membuka hati kita, membiarkan Roh Kudus berkarya sepenuhnya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, penting sekali kebangunan rohani itu terjadi dalam hidup kita. Karena kalau hidup kerohanian kita dibangunkan kembali, menjadikan kita maksimal dalam hidup kita. Sebaliknya orang yang tidak mengalami kebangunan rohani akan mengalami keterpurukan secara rohani. Kebangunan rohani membuat seseorang menyala-nyala di dalam Tuhan, terus memiliki semangat, memiliki gairah di dalam Tuhan. Untuk tetap menjaga kerohanian kita tetap bangun adalah dengan memberikan diri kita untuk taat, dituntun oleh kuasa Roh Kudus, dan melakukan firman-Nya terus-menerus dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam.